Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian, kita akan membahas soal fisika. Dalam hal ini adalah bab hukum Newton dan dinamika rotasi. Nah, di sini soalnya cukup mudah. Sebetulnya tidak mudah, tetapi mungkin cukup hot ya. Mungkin ini termasuk ke dalam kategori soal yang hot. Nah, tapi sebetulnya konsep dasar yang harus dimiliki adalah tentang dinamika rotasi, teman-teman. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada sebuah tangga yang homogen, homogen dalam artian bahwa masanya tersebar rata dengan panjangnya L, dia bersandar pada tembok yang licin di atas lantai yang kasar dengan koefisien gesek statis antara lantai dengan tangga adalah mu gitu ya. Jadi koefisien gesek statis ini adalah mu. Nah, jika tangga membentuk sudut theta tepat saat akan tergelincir, maka besar sudut theta adalah, nah, hukum yang kita pakai di sini adalah hukum kesetimbangan pada benda tegar ya, karena di sini adalah tangganya kita sebut sebagai tangga homogen, sehingga kita perlakukan ini sebagai benda tegar, yang mana dalam kesetimbangan benda tegar berlaku dua syarat untuk kita bisa mengatakan bahwa suatu benda tegar itu seimbang, yaitu jumlahan gayanya dalam hal ini adalah sama dengan 0, sigma F sama dengan 0, dan jumlahan torsi, sigma torsi pada sistem benda homogen tersebut adalah sama dengan 0 juga. Nah, karena dia itu akan tepat saat akan tergelincir, maka yang kita pakai di sini adalah sigma tau dan sigma F sama dengan 0. Ya, kenapa? Karena pada saat tepat akan tergelincir, maka tepat saat akan tergelincir itu mulai si sigma tau-nya itu menuju tidak sama dengan 0. Maka batasnya itu adalah pada saat sigma tau-nya itu sama dengan 0. Ya, benar nggak? Nah, jadi kalau misalkan pada saat tergelincir, pada saat belum tergelincir, maka sigma tau-nya kan akan, sigma tau dan sigma F-nya ya, itu akan saat akan tergelincir akan mulai menuju ke tidak sama dengan 0 karena mulai bergerak. Nah, syaratnya agar dia itu tergelincir, ya sigma tau-nya harus tidak sama dengan 0. Ya, harus tidak sama dengan 0. Gitu loh. Harus tidak sama dengan 0. Artinya, taunya itu, yang batasnya itu adalah pada saat dia itu diam. Sehingga kalau misalkan taunya itu melebihi daripada itu, maka dia akan mulai tergelincir. Maka yang kita pakai di sini adalah syarat kesetimbangan benda tegar. Nah, di sini seperti biasa pada soal-soal hukum Newton dan dinamika rotasi, ya kita uraikan dulu gaya-gayanya. Di sini ada gaya berat gitu. Maka di sini ada gaya berat mg, kemudian ada gaya normal. Ada gaya normal di sini kita sebut sebagai N2. Kemudian di sini ada gaya normal N1. Kemudian di sini ada gaya gesek yaitu sebesar F gitu ya. Karena dia bergeraknya kita asumsikan ke kanan, maka si F-nya seperti ini. Nah, anggap bahwa si dinding ini dia licin ya, karena tembok licin, lantai kasar. Maka di sini ya kita pakai sigma tau-nya sama dengan 0, dengan porosnya itu kita ambil adalah di N1. Nah, kita ambil di N1 ya. Kenapa di N1? Karena data-data yang didapatkan akan lebih memudahkan kita untuk mengerjakan soal ini jika porosnya itu di N1. Kalau di N2 susah. Ya, kalau di N2 susah. Karena variabel-variabelnya tidak akan bekerja. Variabel-variabel theta, variabel mu tidak akan bekerja kalau misalkan kita ambil porosnya adalah N2. Maka kita ambil poros N1. Kita ambil bahwa sigma tau-nya ini sama dengan 0. Nah, karena di sini tau-nya itu adalah, ya ingat ya, tau itu adalah gaya yang bekerja vertikal daripada lengan gaya tersebut. Gitu ya. Jadi gaya yang bekerja hanyalah gaya yang vertikal atau membentuk sudut 90 derajat dengan si lengan gaya. Kita anggap porosnya N1, berarti kan kita anggap porosnya di sini N1, kemudian di sini ada gaya
Ada gaya ya, ada gaya mg, ada gaya f, ada gaya N2 gitu kan ya. Nah, ini akan berkontribusi ya. Gaya ini akan berkontribusi kepada pergerakan melingkar daripada si batang. Nah, mg ini karena tetanya di sini gitu kan ya, kita analisa satu-satu ya. mg karena tetanya. mg kan kalau diproyeksikan ini kan lengan gayanya. Maka nanti ada ada gaya yang searah dengan lengan gaya, ada yang tegak lurus dengan si lengan gaya. Berarti ada yang seperti ini ya. Ini berarti mg-nya MGY ya. Nah, ini nanti dulu lah, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, betul nggak ya? Nah, betul. Karena di sini theta berarti kan ini harus 90 derajat ya, karena ini segitiga siku-siku, maka di sini 90 minus theta. Nah, sedangkan jumlahan ini dengan ini tuh harus 90 derajat. Nah, karena di sini sudutnya 90 minus theta, dan di sini harus 90 derajat totalnya, maka 90 minus theta, ya di sini harus theta gitu ya. Karena kan nanti kalau ditambah ya 90 derajat. Maka di sini sudut tetanya. Maka kalau di sini mg, maka di sini karena di sebelah sudut berarti ini mg cos theta. Maka yang searah dengan sudut yang tegak lurus adalah si mg cos theta. Nah, mg cos theta ini kan sudutnya. Mg cos theta ini porosnya, jarak dari poros ke ke gayanya adalah berapa sini. Kalau gaya berat kan pasti dia karena benda homogen letaknya di pertengahan. Maka di sini jaraknya adalah L/2 gitu. Maka di sini eh, kita dapatkan bahwa kita anggap yang searah dengan jarum jam itu positif ya. Berarti di sini jadinya mg cos ya. Mg cos theta dikalikan dengan L/2. Kemudian ya, aduh kenapa saya hapus. Nah, kemudian kita punya ada gaya berat di sini ya, saya hapus lagi. Ini sketsanya, ini set gitu kan ya. Ini sketsanya, kemudian ada gaya F. Di sini ada gaya N di sini. Nah, karena di sini sudut sebesar theta, nah ini ada yang tegak lurus, ada yang searah ya. Yang searah gitu kan ya, berarti ini F. Nah, di sini ini theta, yang ini F-nya berarti ini kan sebelah sudut ya. Berarti di sini F sin F cos. Nah, sedangkan kalau di sini kan berarti letaknya kan di depan sudut, karena kan kalau kita proyeksikan kan ke sini ya jadinya dari depan sudut. Berarti ini F cos gitu. F sin. Nah, yang kita lihat ternyata yang tegak lurus dengan si permukaan ada dengan si lengan adalah yang sin. Berarti F sin theta. Nah, karena F itu letaknya di ujung batang ya berarti jaraknya dari porosnya yaitu N1 itu ya nilainya adalah L gitu. Berarti F ya F sin theta dikalikan dengan L. Kemudian yang terakhir ada gaya N gitu ya. Ada gaya N. Nah, ada gaya N. Nah, kita lihat sini, ini sudutnya sebesar theta ya. Ada gaya N. Nah, N karena di sini theta berarti kan ini total ini kan 90 derajat ya. Berarti ini 90 minus theta. 90 minus theta gitu kan ya. Nanti akan ada gayanya seperti ini. Ya, ada juga yang seperti ini kan ya. Kalau diproyeksikan. Nah, ini dengan ini jumlahnya 90 derajat ya, betul ya. Karena kan gaya ini tegak lurus dengan si lengan. Berarti ini harus besar theta. Berarti N sini theta, berarti ini kan letaknya di sebelah sudut ya, berarti ini N cos theta. Nah, berarti yang tegak lurus dengan si bidang dengan si lengan adalah N cos theta. Nah, jaraknya berapa? Jaraknya adalah dari poros ke N-nya itu adalah sebesar L gitu. Berarti ini dikurang. Ini tambah ya karena F dengan F cos theta dengan M cos theta itu searah. Berarti sini dikurang dengan N2 cos theta min N2 cos theta dikalikan dengan L sama dengan 0. Gitu ya. Ini bisa kita rumuskan kembali bahwa ini kan bisa menjadi mg cos theta dikali L/2 ditambah F-nya itu adalah N. F-nya itu yang dipakai F yang mana? F itu kan rumusnya mu
dikalikan dengan N. N yang dipakai yang mana? N2 ya. Kenapa? Karena gaya geseknya itu dihasilkan dari kontak antara si lantai dengan si tangga. Nah, gaya kontak antara lantai dan tangga itu adalah N2. Berarti yang dipakai N2. Berarti N2 sin theta kalikan dengan L min N2 cos theta kalikan dengan L ini sama dengan 0. Gitu ya. Nah, karena di sini ada satu hukum yang bisa kita manfaatkan, yaitu kita tinjau sigma F Y ya, Fy-nya itu sama dengan 0. Nah, kita bisa pakai itu, maka nanti didapat di sini bahwa di sumbu Y ada N2 sama N2 sama Mg, berarti N2 min Mg ini sama dengan 0, maka N2 nilainya adalah sama dengan Mg. Maka kita bisa substitusikan ke dalam persamaan ini menjadi Mg cos theta dikali L per 2 ditambah mu Mg sin theta kalikan dengan L min Mg juga ya. Ini Mg cos theta kali L ini sama dengan 0. Nah, di sini kedua ruas kita bisa bagi dengan Mg dan kita juga bisa bagi dengan L gitu kan ya. Maka ini menjadi cos theta, tinggal di sini cos theta setengah cos theta gitu kan ya, ditambah sin theta mu sin theta dikurangi dengan cos theta ini sama dengan 0 ya, karena kita bagi dengan Mg dan L. Nah, di sini kita juga bisa bagi lagi dengan cos theta ya. Kenapa? Karena di sini variabelnya banyak yang terlibat dengan cos theta gitu. Maka kita bisa bagi kedua ruas dengan cos theta untuk mempermudah. Maka di sini menjadi setengah ditambah mu sin theta dibagi cos theta menjadi sin theta per cos theta, yaitu tan theta. Gitu. Berarti tan theta min 1 nih sama dengan 0. Maka mu tan theta min setengah ini sama dengan 0. Mu tan theta ini sama dengan setengah. Maka kita dapat kesimpulan bahwa tan theta ini sama dengan setengah per 1/2 mu. Nah, ini adalah jawabannya ya. Jawabannya adalah yang C, seperti itu. Nah, inilah jawabannya. Mungkin tidak sulit ya. Kenapa? Karena ini sangat mudah. Tinggal kita memakai dua hukum dan kita bisa mendapatkan hasilnya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.